selanjutnya begini Mbak Noh, kalau misalnya ada teman-teman kita begitu ya, yang bingung nih, pengen belajar berspiritual, berketuhanan dengan benar begitu, praktek yang paling mudah diterapkan ketika kemudian dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pemulung, itu bagaimana? Sebagai seorang tenaga pengajar, bagaimana? Seorang Gojek, seperti apa? Sebagai apa tuh namanya petani apa yang harus dilakukan. Nah, itu bagaimana Mas yang bisa dipraktikkan gampang-gampangan aja Iya, supaya kita nggak ribet-ribet gitu. ya kita terima aja lah apa yang kita hadapi, itulah kasih sayang Allah. Kan kita tiap sesudah sholat berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan sudah, makanya doa itu sebaiknya bahasa Jawa daripada bahasa Arab nggak ngerti. Itu artinya Robbana, sadar, ya Allah, kamu ya Allah yang memberikan kehidupan saya. Robba kan yang merawat kita, Allah. Sadar, berhubung nggak tahu artinya ini loh yang bahaya, yang repot itu. Robbana itu artinya, ya Allah, kamulah yang memberikan kehidupan saya. Atina, berilah saya fitunya di dalam dunia ini hasanah, yang terbaik, bukan yang kaya. Hasanah itu yang terbaik. Jadi yang diberikan Allah pada kita saat itulah yang terbaik untuk kita. Kalau kita sadar, pertahankan kesadaran kita. Hidup di dunia ada batasnya. Kalau kita membawa iman, yakin bahagia selamanya. Wal akhiratu sadar dengan apa yang kita kerjakan. Oke, ada pertanyaan dari teman kita Gresik, Mas Wahyu. Mas Hen, sholat melihat Allah dan dilihat Allah itu gimana maksudnya? Gitu. Sholat melihat Allah dan dilihat Allah. Ya kembali ke Al-Qur'annya, as-sholatu lidzikri. Sholat itu menghadap aku, zikir pada aku. Maksudnya bukan kita melihat dengan mata, kasat mata, tapi seluruh hidup kita, jiwa raga kita, hadapkan ke Allah, serahkan hidupmu ke Allah. Itulah seakan-akan kita melihat Allah. Dalam kelakuan sehari-hari sholat itu seiringan dengan takdir kita itu sholat. Tetap pandang Allah, jangan pandang selain Allah. Di takdir apapun, Allah yang menghendaki. Allah senang sekali dijadikan kambing hitam. Dikala kita berjalan ke sandung batu, memang Allah yang mentakdirkan ke sandung. Jadi enggak sakit hati dengan batunya. Dikala kita usaha diberikan gagal, misalnya bertani gagal, habis ikan kita, terbawa oleh ombak, kita tidak usah menyalahkan ombaknya, tapi Allah mentakdir banjir dari laut. Allah yang menghabiskan, bukan ombak. Semua itu diwujudkan oleh Allah sebagai perantara untuk menghabiskan apa yang kita miliki. Tapi sejatinya Allah lah yang menghabiskan. Kita kembalikan, Qul huwallahu ahad. Nomor satu kan Allah. Nomor satu kan Allah. Dikala kita mempunyai anak yang sangat kita sayangi, diambil oleh Allah, pandang Allah. Kalau kita memandang anak kita, hancur hati kita. Karena kita cintanya pada makhluk, tidak cinta Allah. Maksudnya cinta Allah apa? Iman kita. Cinta iman kita, jangan terpancing dengan makhluk sehingga hilang iman kita. Memandang, katanya Allah nggak adil. Katanya Allah nggak adil, anak satu-satunya diambil. Kalau Allah menghendaki mau apa? Sadar ya Allah, kamu ya Allah yang mengambil anakku. Anakku dari pemberianmu, kamu ambil lagi. Silahkan ya Allah, ridho. Oke. Barangkali bisa ditegaskan kembali Mbah No, ini dua pertanyaan terakhir. Yang pertama tentang wudhu daim dan yang kedua tentang sholat daim. Monggo Mbah No. Yang dinamakan wudhu di dalam Al-Quran adalah membasuh muka, tangan, kaki, dan sebagian kepala. Yang dinamakan suci itu bukan karena basuhan air, tapi basuhlah hatimu dengan kerelaan ke Allah, kesadaran ke Allah. Hati yang dibasuh dengan kesadaran, dengan iman, yaitu
Dikala kita memandang apapun, nikmati pemandangannya. Nikmati pemandangannya, tapi jangan hilang sadar kita bahwa itu ciptaan Allah. Jangan hilang iman kita, terlena dengan yang kita lihat. Dikala kita mendengar sanjungan, cacian apapun yang masuk dalam telinga, itu semua suara Allah yang mengizinkan suara itu kita dengar. Jangan sampai menghilangkan iman kita. Basuh hati dengan iman, dengan sadar, itu Allah yang menghendaki. Dikala kita bicara, ini Allah yang memberikan bicara, ini Allah, bukan saya. Saya diberikan Allah bisa bicara, saya nggak bisa apa-apa, demi Allah, saya nggak bisa apa-apa, saya di sini atas kehendak Allah, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak ingin dipuja orang, saya tidak ingin sama sekali, demi Allah. Inilah suci, lillahi ta'ala, saya menyayangi, ayo, mari kita iman, mari kita berketuhanan, sayang. Saya sangat sayang kepada terutama masyarakat Indonesia. Mari bertuhan. Membasuh sebagian kepala, otak, apapun yang dipikirkan kita, angan-angan kita, silahkan. Berangan-angan ingin kaya, merancang pekerjaan cita-cita, memang harus. Tapi kembalikan kesucian hati kita, semua terserah Allah. Saya hanya punya angan-angan, punya cita-cita, memang harus. Wa maladuna kakak anak kata isu abadan, raih dunia, seakan kamu hidup selamanya. Kembangkan usaha, tapi begitu ada kegagalan, itu sebagian kepala, tangan, apapun yang kita kerjakan. Apapun yang kita kerjakan, inilah kehendak Allah. Ditakdir menjadi pemulung, pengamen, pengemis, ataupun pengusaha, itu semua adalah Allah yang menghendaki kita. Kita berarti diberikan amanah oleh Allah. Sebagai pemimpin, sebagai apapun, itu amanah dari Allah. Jangan diakui itu dari kemampuan kamu. Suci tangannya. Kaki kita berjalan kemanapun, Allah yang melangkahkan kita. Jangan pernah menganggap Allah mendolimimu. Jangan pernah. Di saat kita berjalan ke sana tidak menemukan rezeki yang banyak, itu memang Allah menghendaki. Kita belum diberikan tempatnya rezeki yang banyak. Itulah perjalanan kita selalu suci ke Allah, basuh hati dengan iman. Itu wudu daim. Kalau sholat daim, langkah demi langkah hidup kita ini adalah untuk menghadap Allah, hanya untuk sadar ke Allah. Kita hadapkan hidup kita ke Allah. Dikala kita bangun tidur pagi hari, kita diberikan kesadaran, langsung serahkan hidupmu ke Allah. Ya Allah, hidupku hanya untuk menjalani takdirmu, ya Allah. Inilah Allah menyaksikan penyerahan kita ke Allah. Ini wajah tu wajah lillazi fataras samawati wal ardh, menjadi kelakuan untuk kita. Hidup hanya untuk menghadap Allah. Sewaktu-waktu kita diberikan mati berupa apapun, yakin mati kita syahid. Karena hidup kita sudah disaksikan oleh Allah keimanan kita. Itulah syahid. Iya. Mbah, terkait dengan syahadat palsu, Mbah. Jadi yang namanya orang bersaksi itu kan, kalau di pengadilan itu, dia bisa dibilang saksi, Mbah. Itu karena dia sudah melihat nyata peristiwa yang ada, baru dia bisa disebut sebagai saksi. Kalau dia hanya berimajinasi, atau kemudian hanya di dalam perasaan, oh itu berarti katanya saksi palsu. Nah, kalau bersyahadat dengan Tuhan yang disebut dengan apa, supaya kita tidak bersaksi secara palsu, itu bagaimana, Pak? Iya, syahadat adalah kalau umumnya orang bersaksi. Kalau saya memenuhi syahadat adalah sadar diri, sadar selain Allah, berarti kita palsu saksinya. Katanya hanya bertuhan pada Allah, kok masih percaya ke selain Allah? Kan jelas dalam Al-Quran, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang dinamakan takwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang mempercayakan pada bil ghaib, zat yang ghaib. Di situ lafaz ghaib ada alif lamnya, makrifat.
Yang wajib disembah, wajib diyakini berarti hanya satu, Allah. Gaib selain Allah itu tidak bisa dipercaya. Jadi kalau memang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah masih bersandar pada amalan, kalau tidak mengamalkan ini, kalau tidak mengambil syarat ini, kalau tidak dihitung gini akan terjadi ini, berarti dia tidak bersyahadat. Berarti dia bohong dengan syahadatnya. Wa anna Muhammad Rasulullah, itu ikuti. Saya bersaksi akan mengikuti kelakuan Rasulullah. Nah, kelakuan Rasul, sunnah Rasul itu ya Al-Quran itu sunnah Rasul, bukan ucapan Rasul. Kalau ucapannya itu dibentuk kitab hadis, terbentuk hadasanah, diceritakan cerita-cerita turun-temurun berapa ratus tahun. Yang dinamakan sunnah Rasul itu kelakuan Nabi seiring dengan turunnya Al-Quran. Al-Quran itu wahyunya, kelakuannya itu sunnah Rasulnya berupa ayat-ayat itu. Oke. Ya, udah terjawab semua teman-teman. Saya kira cukup ngaji kita kali ini bersama Mbah No. Terima kasih banyak Mbah No atas pencerahannya. Rahayu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Sekaligus saya mengumumkan besok tanggal 12 tim Ngaji Roso akan meluncur ya, berangkat ke Bekasi. Di sana ada acara Sarasehan dengan Mbah Harjo dan lanjut kita akan ke Pangandaran.